Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Saudara kembali menyaksikan program Morning Call di kanal YouTube GPIB bersama saya, Pendeta Timotius Ferdino, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, Kalimantan Barat, dan saya melayani di 3 Pospelkes, Pospelkes Immanuel Bengkarek, Pospelkes Sahabat Berinang, dan Pospelkes Tuah Jubata Sei Pelai. Dan saat ini saya menyapa saudara dari depan gedung gereja Pospelkes Immanuel Bengkarek. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sahabat GPIB, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan telah memberikan kami hari yang baru, nafas hidup yang baru, dan juga kemampuan untuk kami melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab pada hari ini. Maka sebelum kami melakukan itu semua, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan itu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, berdasarkan Sabda Bina Umat GPIB, diambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Surat 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6, saya akan membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6 menyatakan, "Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari imbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk melakukan pengumpulan sumbangan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Dalam perikop kita, 2 Korintus pasal 8 ini, Paulus memberikan teladan dari jemaat di Makedonia. Paulus mengatakan bahwa di ayatnya yang kedua, sekalipun jemaat di Makedonia sangat miskin, tetapi mereka dikatakan kaya dalam kemurahan. Oleh sebab itu, apa yang telah dikerjakan oleh jemaat di Makedonia ini, Paulus hendak menceritakannya kepada jemaat di Korintus, sehingga mereka juga tergerak untuk peduli terhadap sesama, dan juga mereka dapat melakukan pelayanan kasih, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Nah, untuk itu, sahabat GPIB, dalam pembacaan kita, Paulus mengutus Titus untuk menyelesaikan pelayanan kasih itu di jemaat Korintus. Titus adalah anak rohani dari Paulus, dan Titus mau ikut serta dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan para rasul lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak pernah bekerja seorang diri. Dia selalu membutuhkan orang lain, terutama Paulus mengetahui bahwa ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan, untuk Tuhan, dan juga untuk semua umat Tuhan. Maka oleh sebab itu, Paulus selalu meminta bantuan dari orang lain. Dan hal ini menunjukkan juga bahwa ada sinergi intergenerasional di antara para pelayan Kristus pada saat itu. Nah, sahabat GPIB, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk berpikir kira-kira apa perasaan yang dialami oleh Titus ketika dia hendak diutus ke jemaat di Korintus. Mengapa kita perlu berpikir demikian? Karena kita tahu bahwa konteks yang dialami oleh jemaat di Korintus pada saat itu, mereka cukup mengalami persoalan yang problematis. Dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kita tahu bahwa ada isu perpecahan di dalam jemaat Korintus. Dan kota Korintus juga terkenal dengan kota yang penuh dengan tindakan asusila.
Jadi ada tantangan internal di dalam jemaat, tetapi juga ada tantangan secara eksternal yang kemudian bisa mempengaruhi jemaat di Korintus. Dan begitu juga dalam surat 2 Korintus, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus penuh dengan air mata. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 4, di mana Paulus mengatakan dia menulis surat ini dengan perasaan yang begitu emosional, karena dalam surat ini Paulus hendak menegaskan atau membela kewibawaan rasulinya di hadapan jemaat Korintus. Karena ada beberapa orang di jemaat Korintus yang menentang kewibawaan rasuli dari Paulus dan bahkan mencoba untuk menghasut jemaat di Korintus untuk menolak Paulus. Oleh sebab itu kita bisa mengetahui bahwa apa yang dialami oleh jemaat di Korintus cukup problematis. Dan lantas tentunya hal ini pasti bisa berpengaruh bagi Titus yang hendak diutus ke Korintus. Pasti Titus juga mengalami dilema ketika dia tahu bahwa dia harus diutus kepada jemaat tersebut. Bahwa surat itu berisi tentang pembelaan Rasul Paulus, dan dalam surat itu juga Paulus mengutus rekan pelayanannya untuk pergi ke jemaat Korintus. Maka Titus punya persoalan untuk bagaimana meyakinkan jemaat di Korintus bahwa pelayanan yang dilakukan bersama-sama dengan Paulus ini adalah pelayanan kasih yang ditujukan untuk sesama umat Tuhan, dan bagaimana Titus juga meyakinkan jemaat di Korintus untuk segera menyelesaikan pengumpulan sumbangan itu. Tetapi sebagaimana yang kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 6, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Nah, oleh sebab itu dengan hal itu pula Titus datang ke Korintus dan mau menyelesaikan pengumpulan sumbangan itu. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun berat tantangan yang harus dihadapi, tetapi Titus tidak pernah pantang, tidak pernah mundur. Dia selalu mau melakukan yang terbaik, khususnya dalam pelayanan kasih bagi umat Tuhan. Sahabat GPIB, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari teladan seorang Titus. Mungkin kita suatu saat juga bisa diperhadapkan pada situasi atau kondisi di mana kita harus pergi ke suatu tempat atau kita memasuki suatu kondisi yang begitu penuh dengan tantangan, di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita, di mana kita harus menghadapi orang-orang yang tidak cocok dengan kita, bahkan orang-orang yang menolak kita, bahkan orang-orang yang membenci kita. Tetapi kita harus pergi ke sana untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan seperti yang dilakukan Titus, dia berusaha untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang telah dimulai. Sahabat GPIB, mari kita datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita tahu bahwa dimanapun dia pasti akan menyertai. Dan kita bisa memahami bahwa itulah keyakinan yang dipegang oleh Titus. Bahwa teladan Titus dari guru rohaninya Rasul Paulus dan tentunya dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menghadapi segala macam tantangan di segala situasi. Titus tetap mau pergi untuk diutus ke tempat yang penuh dengan tantangan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita berani untuk diutus kemanapun oleh Tuhan? Untuk melakukan pelayanan kasih. Mari kita menumbuhkan rasa kepedulian kita. Mari kita menumbuhkan rasa empati kita. Sehingga dengan rasa kepedulian dan rasa empati itu, kita dimampukan untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang harus kita kerjakan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongannya. Begitu juga ketika pada saat ini kita, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang akan memulai segala aktivitasnya pada hari ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan, kita memohon hikmat Tuhan, sehingga Tuhan akan senantiasa menyertai kita kemanapun dan dimanapun dan apapun yang kita lakukan hari ini. Dan kita dimampukan untuk menghadapi segala macam tantangan pada hari ini. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami
dalam setiap jalan kehidupan kami. Bahwa sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan dan persoalan, tapi kami akan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam pelayanan kasih kepada sesama umat Tuhan. Maka kami mohon tuntunan hikmat Tuhan, kami mohon keselamatan, kami mohon perlindungan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini dengan baik. Kami menyerahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau menyerahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami semua. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih karena saudara telah menyaksikan program Morning Call pada pagi hari ini. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB dimanapun Anda berada, dan selamat melakukan ataupun melanjutkan aktivitas saudara pada hari ini.